Oke, ya. Saya diminta bicara tentang sigap obati TB paru dengan guideline terbaru. Tapi saya disclaimer dulu ya, ini guideline terbarunya baru saja nih masih eh, pertengahan atau bahkan akhir Mei, sehingga baru sekali dan memang belum diimplementasikan di Indonesia. Tapi saya ingin menyampaikan ini untuk diketahui sementara, itu juga mengingatkan kembali current regimen apa yang dilaksanakan saat ini, dilakukan dan dipakai. Dan tentu saja saya berharap, sungguh berharap bahwa regimen yang saat ini dipakai betul-betul benar cara pemberiannya, dan juga kalau mengobati harus sampai selesai, sampai sembuh. Baik, ini semua sudah tahu bahwa tuberkulosis adalah suatu penyakit kronik menular ya akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis, dan sebagian besar menginfeksi parenkim paru sekitar 85%. Ya, namun juga bisa mengenai atau menginfeksi organ tubuh lainnya, seperti kita tahu, kita mengenal TB usus, TB otak, TB tulang, TB di omentum atau abdomen, TB di kulit, dan lain-lain. Jadi etiologinya kuman ini ya, Mycobacterium tuberculosis, dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi transmisinya, yaitu jumlah kumannya atau konsentrasi dari kuman, kemudian juga lama menghirup udara yang terkontaminasi. Nah, ini kalau kita lihat kondisi di Indonesia saat ini secara epidemiologis, bahwa kita nomor 3 di dunia, artinya insidensnya lumayan tinggi ya, 825.000 per tahun kasus barunya di Indonesia. Dan kita lihat di sini bahwa termasuk diantaranya 8 ribuan kasus TB HIV dan juga 33.000 kasus TB anak. Dan kita lihat di sini bahwa yang ternotifikasi baru kira-kira 45% atau 50% lah lebih ya. Ini artinya apa? Artinya dari yang seharusnya bisa ditemukan 824 ribuan kasus, hanya sekitar 400.000 yang kemudian dilaporkan. Itu pun dengan tingkat kesembuhan yang juga rendah, nggak sampai 50%. Dan dikatakan ini banyak faktor mempengaruhinya, terutama adalah kita 3 tahun ini dilanda masalah dengan pandemi. Ya, ini ada beberapa insiden TB di beberapa negara. Contohnya di Amerika 2,4 kasus per 100.000 penduduk, di Prancis lebih tinggi 8,2 kasus per 100.000 penduduk, Jerman agak kurang dibanding Prancis 5,5 kasus, Italia 6,6, di Jepang ada 12 kasus per 100.000, Inggris lebih sedikit dari Jepang yaitu 6,9, Kanada lebih rendah lagi 5,9, Rusia cukup tinggi nih, Rusia 46 kasus per 100.000 penduduk. Nah, Indonesia nih juara nih ya, 301 kasus per 100.000 penduduk. Ini bukan suatu predikat yang menyenangkan, tapi hanya ingin mengingatkan bahwa Indonesia untuk endemi TB bukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita lihat kasusnya cukup tinggi, dan ada beberapa kelompok risiko yang masih diperhatikan. Pertama adalah pada orang tua ya. Tadi pada orang tua, selain kita memikirkan bahwa kasusnya cukup meningkat, tapi yang juga adalah bahwa kematian lumayan tinggi 8,7% ya. Dan kemudian juga TB pada DM, pasien-pasien DM tipe 2 itu punya risiko untuk juga terinfeksi TB adalah sekitar 2-3 kali dibandingkan orang tanpa DM. Lalu pasien TB pada HIV, 7 dari 100 pasien HIV juga terinfeksi TB dengan kematian yang juga cukup tinggi ya, 208 kasus tahun 2019, 208.000 kasus. Lalu bagaimana dengan perempuan hamil? Jadi TB pada kehamilan ini juga patut menjadi perhatian, karena
bisa menimbulkan masalah pada janinnya, kematian lebih tinggi, dan juga kita tahu BBRL ya, jadi berat bayi rendah saat lahir karena ibunya TB. Apalagi kalau kemudian ibunya juga HIV. Nah, ini maka kematiannya bisa 300 kali lebih tinggi. 300% ya. Bagaimana sih TB ini menular, transmisinya seperti apa? Saya tahu Anda semua pasti sudah biasa mendengarkan ini, tapi saya ingin ingatkan kembali ya bahwa TB ini menular melalui droplet, tapi dibawa oleh udara, jadi airborne ya, dan terutama karena dropletnya ukurannya kecil, kurang dari 5 mikron, sehingga dia tidak punya gaya berat, bisa melayang-layang di udara, dan droplet ini bisa dikeluarkan saat batuk, bicara, bersin ya, dan juga kemudian juga bisa pada tindakan medis. Ini juga bisa menghasilkan aerosol yang kemungkinan kalau pasiennya ada kuman TB-nya ini juga bisa keluar ke udara, jadi pada saat melakukan induksi sputum, bronkoskopi, dan juga pada saat tindakan intubasi ya. Dan ingat juga bahwa droplet perciklinik yang sangat infeksius ini yang ukurannya sangat kecil, melayang-layang di udara, itu dapat bertahan di udara selama 4 jam ya, dan dia kecil, terhirup langsung masuk ke alveoli. Dan kalau jumlahnya cukup banyak itu, maka kemudian kalau dilakukan pemeriksaan, maka BTA sputumnya bisa sampai 3 positif. Namun kalau hanya yang terhirup sedikit dan bisa bertahan dalam organ, juga jumlahnya sedikit tapi tidak bisa berkembang biak karena dikendalikan oleh sistem imun, maka ini bisa dikatakan sebagai TB laten. Ya, ada beberapa kondisi yang merupakan kondisi yang risiko penularan. Pertama adalah ruangan yang gelap, ventilasinya minim ya. Ini memungkinkan ruang gelap dengan ventilasi minim atau lembab ini memungkinkan kuman bertahan hidup cukup lama, dan apalagi kita tahu cahaya matahari dapat membunuh tuberkel dengan cepat, tetapi pada ruangan yang gelap yang ventilasinya tidak baik, tidak masuk sinar matahari, maka basinya akan terus bertahan. Jadi sebetulnya kalau seseorang infeksi atau menghirup udara yang mengandung kuman ini, 90% itu tidak akan berkembang menjadi penyakit TB, hanya 10% yang kemudian langsung menjadi TB. Tapi yang 90% ini sebagian menjadi TB laten, dan pada perkembangan perjalanan waktu, kalau sistem imunnya rendah atau turun, maka kemudian menjadi sakit TB. Ya, faktor risiko lainnya adalah tentu saja orang dengan imunokompromis, apalagi HIV, orang-orang yang mengkonsumsi imunosupresan seperti steroid dan lain-lain, para perokok juga, anak di bawah 5 tahun, orang tua tadi, orang-orang dengan konsumsi alkohol yang tinggi, orang-orang yang berkontak erat dengan kasus indeks atau kasus TB yang aktif dan sangat infeksius, dan juga orang-orang yang bermukim di suatu kondisi yang padat seperti penjara, panti jompo. Kemudian juga kita sebagai petugas kesehatan adalah juga kelompok yang punya faktor risiko untuk tertular tuberkulosis. Ini semua sudah tahu gejala TB, batuk, berdahak ya, dan apalagi kalau disertai darah, ini sangat mungkin ini TB. Kalau melibatkan pleura itu akan nyeri dada, dan kalau lesinya cukup luas akan menimbulkan sesak nafas. Dan ada lagi gejala yang sangat khas adalah berkeringat malam, lemas dan berat badan turun, nafsu makannya turun, menggigil, dan demam yang tidak terlalu tinggi. Kemudian saya juga ingin menyampaikan pada pertemuan ini bahwa sebaiknya Anda juga tahu tentang kasus yang disebut sebagai non-severe pulmonary TB. Kenapa ini saya sampaikan, nanti saya akan jelaskan pada slide-slide berikutnya. Jadi non-severe pulmonary TB adalah kondisi terdapat intrathoracik lymph node TB tapi tidak ada terjadi
obstruksi saluran nafas. Kemudian juga kasus TB yang tidak ada kavitas dan tidak ada pola-pola miliar pada fototoraknya. Dan juga tidak ada komplikasi seperti pneumotorak atau emphysema. Jadi kalau non severe itu bagaimana nanti berbeda dengan penanganan yang severe. Nah, ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang baru, yaitu guideline dan update pengobatan TB terbaru. Yang saya katakan tadi baru launch sekitar akhir bulan Mei, 22 Mei kalau saya tidak salah. Ini dari WHO ya, dikeluarkan oleh WHO. Tapi harus saya katakan bahwa ini belum diadopsi oleh Indonesia karena untuk mempersiapkannya butuh waktu, butuh procurement obat-obatan dan lain-lain, juga butuh pelatihan. Ya, ini bukunya, buku WHO Consolidated Guideline on Tuberculosis di modul 4 tentang treatment, itu pengobatan susceptible TB, artinya pengobatan TB yang masih sensitif dengan obat. Selama ini TB sensitif obat itu diobati dengan 4 obat lini pertama. Apa itu? INH, rifampicin, ethambutol, dan pyrazinamide. Ini diberikan selama 6 bulan, 4 bulan 4 obat dan 2 bulan 4 macam obat, dan 4 bulan berikutnya hanya 2 macam, yaitu INH dan rifampicin. Ini adalah regimen yang masih dipakai saat ini, tetapi bagi pasien ini masih dianggap regimen 6 bulan ini masih terlalu lama. Jadi tidak nyaman untuk pasien terlalu lama meminum obat. Jadi memang kedepannya pengobatan TB yang ideal itu adalah obatnya sedikit, tidak banyak, pemberian durasinya pendek, dan tidak ada suntikan dan tidak ada efek samping. Kedepannya seperti itu. Nah, jadi memang dalam dekade terakhir ini ada upaya-upaya penelitian untuk mencari regimen yang lebih pendek, juga aman dan efektif. Ya, ini beberapa pilihan ini sesuai dengan guideline WHO yang 2022 ya. Ini ada 3 pilihan. Pilihan pertama yang saat ini kita masih pakai, hampir seluruh dunia masih pakai ya, yaitu 2 bulan dengan rifampicin, pyrazinamide, isoniazid, dan ethambutol. Lalu dilanjutkan 4 bulan isoniazid dan rifampicin. Ini pelajaran kalian semua. Jadi kalian udah hafal nih, hafal mati luar kepala sehingga nggak boleh salah ini ya. Ini diberikan pada semua pasien. Tetapi ada pilihan lain yang berdasarkan guideline ini adalah 4 bulan saja dengan obat yang sama, yaitu 2 bulan rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, ethambutol, lalu 2 bulan berikutnya rifampicin dan isoniazid. Tapi tidak diberikan pada semua orang, hanya diberikan pada pasien yang usia 3 bulan sampai 16 tahun. Ingat ya, yang 4 bulan ini dengan regimen yang sama, yaitu pada orang atau individu 3 bulan sampai 16 tahun, tapi yang non severe pulmonary TB. Ingat tadi yang non severe yang mana mungkin hanya ada nodul intratoraks, tidak ada sesak. Lalu apalagi tadi tidak ada kavitas, tidak ada gambaran miliar, tidak ada komplikasi, yaitu komplikasi apa? Komplikasi emphysema atau pneumotorak. Nah, ini ada regimen yang terbaru, 4 bulan juga. Ini singkatannya kita pelan-pelan baca ya. Ini angka 2 pertama menunjukkan 2 bulan pertama. H, apa itu H? H itu adalah isoniazid. P itu adalah rifampicin. Nah, ini obat baru ya, obat baru, kita belum ada di Indonesia. M apa? M moxifloxacin. Ini sudah ada obatnya di Indonesia, tapi ini dipakai saat ini untuk CAP. Ya, lalu Z itu pyrazinamide. Nah, 2 bulan 4 obat ini, maka 2 bulan selanjutnya diikuti dengan rifampicin, isoniazid, dan moxifloxacin. Jadi kita lihat tidak memakai INH lagi pada 2 bulan INH dipakai, tapi yang di drop adalah pemberian. Kita lihat di sini pyrazinamide tidak diberikan. Oke. Kepada siapa ini diberikan? Kepada individu usia di atas 12 tahun. Ya, jadi ini sama-sama 4 bulan tetapi berbeda komposisi dari regimennya. Ini regimen yang sekarang ini untuk seluruh pasien ya,
4 obat RHZE, rifampicin, INH, pyrazinamide, ethambutol, dan 4 bulan berikutnya HR. Tadi saya sudah sampaikan, dan ini disarankan FDC ya, fixed dose combination, dan sama saja ini baik dia HIV atau bukan. Namun untuk ARV-nya disarankan yang mengandung efavirenz, dan sekali lagi pertimbangkan pemakaian FDC untuk lebih ke arah kepatuhan. Dan obat ini sekarang nggak boleh ada yang intermittent, nggak boleh ada 3 kali seminggu, harus setiap hari ya. Jadi ini tadi saya sudah sampaikan, ini mengulang kembali yang di atas 12 tahun TBSO, pengobatan 4 bulan, regimennya adalah 2 bulan pertama INH, rifampicin, moxifloxacin, pyrazinamide, sementara 2 bulan berikutnya pyrazinamidnya dihentikan, hanya ada INH, rifampicin, dan moxifloxacin. Sementara untuk yang regimen yang sama yang kita pakai saat ini tapi boleh 4 bulan, yaitu adalah pada pasien-pasien anak remaja 3 bulan sampai 16 tahun dan non-severe, tidak berat, dan tanpa kecurigaan atau ada bukti TB RR atau TB resisten obat. Ya, ini sudah tadi ya. Jadi ada kriteria inklusi juga selain usia untuk yang regimen terbaru ya, regimen terbaru yang mengandung rifampicin dan moxifloxacin. Ada lagi kriterianya adalah berat badannya harus di atas 40 kg, dan kalau HIV dengan CD4 di atas 100. Lalu ya tentu saja kalau kurang dari 40 nggak boleh pakai ini. Kalau ekstra paru berat nggak juga boleh pakai, dan pada usia 12 tahun nggak pakai regimen baru ini. Juga wanita hamil, menyusui, dan masa nifas juga tidak. Kemudian ini dosisnya rifapentine yang dipakai adalah 1200 mg, moxinya 400 mg, INH dan pyrazinamide sesuai dengan dosis biasa. Dan ini juga diminum setiap hari ya. Nah, apa kira-kira pitfall dari pengobatan TB yang terbaru ini? Tentu saja monitoring ini akan menjadi masalah, bahwa perlu pemeriksaan kultur ya pada monitoring, dan kita memastikan kepatuhan minum obat, dan perlu ada supervisi, nggak boleh dosisnya salah atau lebih rendah, dan hati-hati dengan komorbid DM dan kanker dan kemungkinan TB resisten obat. Ya, kalau untuk regimen yang baru, kira-kira pitfallnya di mana? Yang pertama saya ingin sampaikan, kita belum punya rifampicin. Moxi kita punya tapi mahal. Jadi kalau ini ditanggung pemerintah, ini nggak akan ada masalah. Tapi kalau harus pasien yang membayar, yang diresepkan oleh dokter, khawatirnya akan terjadi putus obat karena moxifloxacinnya mahal sekali. Jadi kepatuhan ini tetap harus dijaga ya, dan tentu saja ini banyak pil yang harus diminum karena dosis rifampicinnya cukup banyak tadi ya, 1200, dan perlu diketahui bahwa penyerapan rifampicin dan moxi ini terhambat makanan, terutama yang tinggi lemak. Dan pitfall lainnya adalah bahwa semua tenaga kesehatan, semua dokter, perawat ini perlu dilatih kembali supaya memberikan regimen yang benar ya, dan dosis yang benar. Dan perlu diketahui juga bahwa regimen terbaru ini belum ada dalam bentuk FDC. Oke? Belum ada dalam bentuk FDC, masih lepasan, dan ini disinilah kemudian mungkin terjadi pitfall kalau diberikan lepasan, mungkin dosis kurang atau tidak lengkap regimennya. Nah, kemudian ini saya ingin nanya tambahan saja ini, bahwa sebetulnya sekarang untuk TB resisten obat juga ada jangka pendek, yaitu nggak pakai suntikan, lamanya sekitar 11 sampai 11 bulan ya. Komposisinya adalah bedaquiline, levofloxacin, clofazimine, yang dosis tinggi, pyrazinamide, ethambutol, dan thionamide, dan 5 bulan berikutnya dilanjutkan levoclofazimine, pyrazinamide, dan ethambutol. Dan jangka panjang juga ada tanpa suntikan. Jadi saat sekarang tidak ada satupun regimen yang memakai suntikan. Jadi Anda yang ikut acara ini nggak boleh lagi memberikan streptomycin untuk pasien ya, karena
Kategori 2 sudah tidak ada, sudah goodbye kategori 2. Obat injeksi juga sudah tidak kita pakai. Bahkan untuk TBRO yang jangka panjang juga semuanya oral. Oke. Dan ada lagi berita yang terbaru, ini ada regimen baru untuk pre-XDR. Ya, regimen baru untuk pre-XDR namanya regimen Bipal. Itu obatnya hanya 3, bedaquiline, pretomanid, dan linezolid. Obat TB yang terbaru, yang teranyar saat ini di dunia adalah pretomanid, ya, dan durasi pengobatannya hanya 6 bulan saja. Saat ini sudah diimplementasikan di rumah sakit saya, sudah ada 6 pasien yang menjalani pengobatan ini, dan sementara ini efek sampingnya cukup bagus. Cukup baik begitu ya. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.